Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Merivi. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan hari ini tuh Pak suami lagi pangkas-pangkas rumput tetangga ya teman-teman, yang ada di depan rumah. Karena rumputnya itu udah benar-benar tinggi banget, jadi takutnya itu ada ular, ada ulat ya teman-teman. Takutnya itu masuk ke dalam rumah. Nah, Pak suami itu lillahi ta'ala, karena Allah aja ya teman-teman, untuk ngebantuin sedikit mangkas-mangkas rumputnya ya, yang dekat rumahnya aja, biar tidak terlalu garung ya teman-teman kelihatannya. Ya kalau yang namanya rumput tinggi itu yang pastinya itu identik dengan ulat dan juga ular ya teman-teman. Itulah yang saya takutkan, apalagi sekarang kan saya punya dede bayi. Mohon maaf ya teman-teman, barusan dede bayi ikut dubbing, Masya Allah. Nah barusan tuh di-cut dulu sebentar, pengen mimik dulu, dan setelah mimi dilanjut lagi nih untuk dubbingnya. Nah, kalau punya dede bayi itu benar-benar harus waspada ya teman-teman, apalagi kalau rumputnya itu benar-benar di depan rumah yang begitu garung. Jadi Pak suami itu benar-benar cemas, karena kalau nanti Pak suami mulai kerja takutnya ada apa-apa gitulah ya. Nah, jadi jaga-jaga aja, dan alhamdulillah tetangganya pun ngizinin gitu ya untuk mangkas rumput-rumputnya yang di depan rumah itu ya. Nah, dede bayi mumpung tidur, saya pindahin tadi itu ke ruangan depan ya teman-teman, karena teman-teman tahu sendiri kan, ruangan depan sekarang itu udah kosong, gak ada sofa. Jadi di depan, maksud saya di ruangan depan, dede bayi bisa tiduran. Nah, mumpung tidur di sini saya mau gercep untuk beres-beres rumah dulu, dan sekarang tuh saya mau ganti spray karena ini spray itu udah mulai kotor ya teman-teman. Apalagi kalau punya dede bayi, itu tuh benar-benar harus bersih biar dede bayinya tetap sehat. Sekarang apa-apa harus gercep ya teman-teman, apalagi kalau ngelihat dede bayi lagi tidur, itu tuh benar-benar harus satset banget. Pokoknya dede bayi itu mengajarkan untuk segala kecepatannya itu tingkat tinggi ya teman-teman, sampai-sampai makan pun itu tuh nggak bisa untuk nyantai-nyantai gitulah ya. Mumpung tidur gercep makan, gercep ini itu, biar nantinya pas dede bayi bangun saya tuh udah pada beres semuanya gitulah ya. Oh iya, kemarin tuh ada teman-teman yang komen katanya, Bun mana kok dedek bayinya belum di videoin. Untuk sekarang ini masih belum ya teman-teman, karena belum 40 hari. Pokoknya belum siap aja lah ya, insya Allah kapan-kapan nanti dedek bayinya launching lah ya, ikut di videokan gitu teman-teman. Untuk sekarang mah belum siap ya, bukan apa-apa, tapi masih riwe gitu teman-teman. Jadi masih kayak gimana gitulah ya, pikiran saya pun masih belum fokus kayak gimana. Jadi kalau ngerekam itu benar-benar seadanya banget gitu. Kalau untuk pindah-pindah tripod itu tuh masih moodnya itu masih kurang ya teman-teman, mungkin karena masih capek juga gitulah ya dengan hari-hari kemarin yang saya lalui. Mungkin masih belum terbiasa dengan keadaan dede bayi ya teman-teman, yang paginya itu sekarang mah beda jauh dengan sebelumnya. Yang sebelumnya itu bisa satu-satu dengan bekerja di rumah, tapi sekarang mah nunggu dede bayi tidur dulu. Dan untuk pagi-pagi itu benar-benar Masya Allah banget lah ya sekarang mah. Pokoknya disyukuri aja, dijalani aja. Semoga kedepannya itu semakin berkah, semakin lancar, semakin sehat, semakin bahagia, dan juga semakin berkembang lah ya channel saya itu. Amin. Apalagi sekarang kan ada dede bayi ya, mudah-mudahan rezekinya itu bertambah. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, sekarang tuh saya pindahan dulu di kamarnya anak-anak ya, karena kamar anak-anak itu lumayan lega, jadi gak terlalu sempit. Jadi untuk tiduran bersama dede bayi itu gak terlalu engap. Nah insya Allah kedepannya saya pikirin lagi ya untuk secepatnya pindah atau tidak gitu loh. Dan untuk anak-anak tidur di kamar saya ya dua-duanya, dan sekarang mah resmi saya pindah dulu di sini biar nantinya itu leluasa gitu ya. Dan alhamdulillah anak-anak juga ridho, ikhlas gitu ya mereka itu untuk pindah, jadi nggak neko-neko gitulah ya. Jadi untuk kedepannya saya pun berpikir sama Pak suami untuk menetap di kamar depan atau pindah lagi. Insya Allah nantilah ya setelah dede bayinya agak besar, nanti bisa dipikirin lagi. Nah teman-teman, dilanjutin lagi setelah beres-beres kamar, ganti spray juga, udah bersih juga, udah rapi. Saya pindah ke dekat mesin jahit ini ya teman-teman.
Dan jangan salfok sama termos sama tekonya juga yang ada di depan sini. Itu tuh biar gampang ngambilnya bagi saya ya teman-teman, nggak terlalu jauh terus ke dapur gitu teman-teman. Ya walaupun dapurnya itu nggak terlalu jauh sih ya menurut saya, tapi kata Pak suami biar nanti pas mau minum itu tuh tinggal ngambil, jadi nggak kejauhan kalau dari kamar atau dari ruangan depan gitu ya teman-teman. Nah untuk ruangan depan ini kelihatan banget ya catnya itu udah buluk banget, Masya Allah. Ini tuh saya rencananya mau makeover, tapi entah kapan, ini tuh baru rencana ya, mudah-mudahan segera dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikasih rezekinya yang begitu berlimpah untuk nge-makeover ruangan depan ini, karena kelihatan banget lah ya untuk cat dindingnya yang ada di bawahnya itu tuh benar-benar udah kayak jamuran gitu, kayak lembab aja gitulah ya teman-teman. Pada itu tuh tidak, mungkin sudah terlalu lama banget gitulah ya catnya itu, jadi harus di makeover. Dan untuk kedepannya saya itu nggak tahu ya bawahannya itu pakai wallpaper 3D atau cat semuanya. Dan untuk ke atasnya saya udah pikirin itu tuh pakai cat ya yang seperti sebelumnya, yaitu di ruangan TV. Kalau di ruangan TV kan yang atasnya itu pakai cat tembok, cat kayu ya teman-teman, dan juga cat tembok. Dan untuk bawahannya itu tuh semuanya pakai wallpaper 3D. Nah untuk ruangan depan ini kalau pakai wallpaper 3D kata Pak suami sayang gitu ya teman-teman, jadi nantinya itu sayang uang, apalagi wallpaper 3D itu gampang sobek katanya, apalagi kalau punya anak kecil gitulah ya. Dan insya Allah kedepannya saya pikirin lagi, ini tuh baru rencana lah ya teman-teman, mudah-mudahan segera dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, dilanjut lagi setelah beres-beres di ruangan depan. Ini saya lanjut ke dapur ya teman-teman, dan di sini tuh saya mau cuci piring dulu karena cuci piring lumayan banyak juga. Nah udah lumayan lama ya setelah lahiran saya itu nggak bekerja di dapur gitu, sampai-sampai kemarin mah ngelihat dapur itu benar-benar berantakan banget gitu lah ya. Tapi harus sabar-sabar karena kan saya udah lahiran mah nggak bisa bekerja satset gitulah ya, jadi saya juga harus jaga kondisi diri saya sendiri. Dan untuk saat ini alhamdulillah udah agak sehatannya teman-teman, udah bisa mulai beraktivitas sedikit demi sedikit, jadi saya nggak mau diam-diaman aja gitulah ya. Dan saya juga nyicil-nyicil untuk beberes dan juga bersih-bersih rumah biar seperti semula lagi gitu lah ya kelihatannya, jadi nggak terlalu mumet gitu. Dan yang pastinya kalau dibersihin sama laki-laki ya atau para bapak-bapak itu tuh nggak seperti dibersihin sama para ibu-ibu gitulah ya. Jadi sebersihnya bapak-bapak aja, yang katanya para bapak mah itu tuh benar-benar bersih, tapi bagi para ibu-ibu mah itu tuh masih berantakan gitulah ya. Tapi di sini tuh saya harus sabar-sabar aja dan harus menghargai juga hasil kerja keras Pak suami yang udah ngeberesin dan juga ngebersihin dapurnya ya teman-teman. Udah dibantuin sama Pak suami untuk cuci piring, untuk beres-beres di dapur dan juga di rumah, itu tuh benar-benar alhamdulillah banget ya teman-teman. Apalagi pas habis lahiran kita itu kan nggak bisa beraktivitas ya, jadi kalau menurut saya itu tuh udah alhamdulillah banget ya, walaupun masih banyak kekurangannya tapi kita juga harus bisa menghargai ya. Dan untuk saat ini alhamdulillah kalau sehat mah saya juga bisa menata dapur saya seperti semula ya, karena gergeten Masya Allah kemarin mah bukan seperti ini ya, dapur saya itu berantakan banget. Malahan saya sampai jenuh ngelihat dapur saya sendiri gitu. Malahan seringnya itu dieman di ruang depan aja gitu kan. Jadi jarang banget saya itu semenjak lahiran ke dapur. Jadi Pak suami yang ambil alih kantor saya, dan hasil kantor saya itu benar-benar berantakan, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu kan cuman untuk sementara. Dan untuk saat ini alhamdulillah bisa saya perbaiki, dibersihin lagi, dirapihin lagi. Nah dilanjut lagi nih teman-teman, setelah di dapur saya kelupaan, ini kamar saya yang dijadiin kamar anak-anak belum diberesin, dan mumpung masih tidur dede bayinya, jadi langsung aja nih gercep saya mau beres-beres kamar yang satunya lagi ya. Dan jangan salfok, ini tuh masih pakai list banget teman-teman, dan ini tuh kasurnya juga masih kasur kapuk, ini tuh kasur jadul, tapi kata anak-anak ini tuh adem banget, katanya beda banget sama yang spring bed itu katanya panas, gerah, apalagi kalau tidurnya berdua. Nah kalau di kasur kapuk ini katanya adem banget. Kalau mereka senang alhamdulillah lah ya, jadi bisa
diterusin mereka itu tidur di sini. Pengen banget ya teman-teman saya itu punya kamar satu lagi biar si kakak dan juga si ade itu tuh tidurnya bisa terpisah, karena mereka itu sudah pengen punya kamar masing-masing, tapi entah kapan gitu ya, karena untuk membangun satu kamar pun itu tuh biayanya lumayan banyak gitu ya teman-teman, dan untuk sekarang ini biayanya itu nggak ada gitu lah ya, jadi harus nabung-nabung dulu. Dan untuk saat ini benar-benar pengeluaran benar-benar Masya Allah banget gitu lah ya teman-teman, udah biaya lahiran, sekarang kan mau menuju kenaikan kelas juga, dan juga membeli peralatan sekolah, dan kedepannya mudah-mudahan rezeki saya dan juga keluarga saya semakin berlimpah, semakin berkah, dan semakin banyak gitu lah ya, dan yang pastinya bisa ya dan keluarga saya bisa membangun apa yang dicita-citakan. Amin Allahumma amin. Karena untuk si kakak dan juga si adik, apalagi si kakak ya udah bujang sekarang mah, udah 14 tahunan gitu, jadi si kakak itu benar-benar udah pengen kamarnya itu sendiri gitu ya. Dan si adik pun sama, atau abang kecil pun sama, si Dede Fikri juga udah pengen punya kamar sendiri katanya, biar enakan tidurnya gitu ya, jadi leluasa, gak sedek-sedekan gitu. Sebenarnya saya kasihan juga ngedengarnya kalau anak-anak bicara seperti itu, tapi untuk sekarang mah sabar-sabar dulu aja. Mudah-mudahan kedepannya ada rezeki lebih, rezeki berlimpah, jadi bisa bangun kamar satu lagi untuk mereka gitu ya teman-teman. Amin. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.